Kenapa ular naga? Karena memang di Gunung Sanggabuana itu dulunya tempat singgah para wali. Jadi bukan tempat sembarang. Ujung sampai ujung itu rata dan kakinya pun sama dan memiliki kuku yang sangat tebal dan itu panjang seperti kuku binatang, seperti kuku kera, dan dia tinggi tapi berjalannya seperti orang. Good people, ada makhluk siluman di Gunung Sanggabuana, Karawang, Jawa Barat. Kisah ini dipercaya masyarakat sekitar dan menjadikan Gunung Sanggabuana sebagai gunung bertabur hal mistis. Meski Gunung Sanggabuana tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1.291 meter di atas permukaan laut, namun kisah mistisnya jauh melebihi tinggi gunung tersebut. Keberadaan kota gaib masih ada sampai sekarang dengan penduduknya yang dengan khas ciri-cirinya pakai kain putih, lilitan kain putih sederhana dan mereka beraktivitas sampai sekarang. Good people, Gunung Sanggabuana konon adalah kota yang hilang, yang kabarnya adalah kerajaan Kuta Tambageu. Kejadiannya sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13 sebelum Masehi. Gunung Sanggabuana yang ada di Karawang, Jawa Barat, seperti namanya Sanggabuana yang punya arti sebagai penyanggah dunia. Nah, di situ punya makna yang sangat sakral dan karena penamaan tersebut berdasarkan apa yang pernah terjadi di masa lampau. Jadi yang terlihat memang di Gunung Sanggabuana itu dulunya terdapat kota ataupun kota gaib yang sekarang menjadi kota gaib dan kota gaib tersebut masih beraktivitas sampai sekarang. Legendanya, kota itu hilang akibat bencana alam. Namun orang lebih mempercayai jika kota yang dulunya ada di kaki Gunung Sanggabuana itu hilang karena seluruh penduduknya masuk ke alam gaib. Jadi penduduk yang dulu yang ada di kota, salah satu kota yang dulunya memang ada kota, memang terlihat secara fisik di Gunung Sanggabuana ini. Tapi karena terjadinya bencana alam yang sangat besar, itu mengubah kota ini menjadi kota gaib. Karena itulah di tempat ini masyhur sebagai lokasi astral yang salah satunya memunculkan sosok ular naga besar sebagai penjaganya. Di Gunung Sanggabuana benar dihuni oleh siluman ular naga karena yang terlihat adalah Gunung Sanggabuana ada di sini. Nah, itu ular naganya itu mengitari Gunung Sanggabuana. Fungsinya apa? Fungsinya ular naga ini adalah menjaga sesuatu. Sesuatu itu adalah memang di Gunung Sanggabuana itu yang terlihat banyaknya benda pusaka seperti contohnya keris dan batu-batu mustika yang ada di Gunung Sanggabuana dijaga agar terjaga kemurniannya, agar tidak ditarik oleh orang-orang yang menginginkan yang bukan haknya, bukan miliknya. Kenapa ular naga? Karena memang di Gunung Sanggabuana itu dulunya tempat singgah para wali. Jadi bukan tempat sembarang, tempat sakral, tempat suci yang dulunya tempat singgah para wali. Di tempat tersebut tempat singgah para tokoh-tokoh yang dimana sekarang diketahui di Gunung Sanggabuana ada beberapa makam yang disakralkan dan sering dikunjungi oleh para peziarah. Good people, di Tapanuli, Sumatera Utara juga ada siluman manusia setengah kera yang disebut Homang. Sosok Homang yang terkenal di Tapanuli atau bisa disebut dengan siluman kera. Kenapa disebut siluman kera? Memang secara fisik mirip dengan seekor kera. Tapi sosok Homang itu memang benar keadaannya ada di Tapanuli.
Masyarakat mempercayai keberadaan Homang ini dan menggambarkan sosoknya sebagai makhluk bertubuh besar, menyerupai kera, berbulu lebat, bertaring dan memiliki cakar kuku yang tajam. Sosok ini ada di hutan-hutan dan selalu memunculkan keganjilan. Seperti contohnya jejak Homang dipercaya terbalik. Dalam artian, jika ada jejak yang diyakini sebagai jejak Homang, maka harus dilihat dahulu arah jejaknya. Karena Homang dipercaya berjalan maju namun dengan jejak mundur. Ujung sampai ujung itu rata dan kakinya pun sama dan memiliki kuku yang sangat tebal dan itu panjang seperti kuku binatang, seperti kuku kera, dan dia tinggi tapi berjalannya seperti orang. Karena itulah, masyarakat kerap berjalan mundur agar tidak bertemu Homang. Nah, itu sangat mirip dengan Homang. Genderuwo dengan mata merah, sorot mata tajam merah, kalau Homang sorot mata putih. Good people, Homang juga dipercaya mampu menirukan suara manusia dengan sangat sempurna. Dengan cara itulah, Homang memperdaya manusia yang masuk hutan. Hingga akhirnya orang tersebut disesatkan dalam hutan. Nah, menurut saya pribadi, Homang itu tidak mempunyai sifat yang seperti itu, yang seringkali memanfaatkan ketika ada orang hilang, dipanggil namanya, itu adalah sosok satu lagi yang punya badan yang sama, tinggi, hitam, dan mata merah, itu seringkali menyerupai secara wujud fisik dan juga itu semua didapatkan dari data nama. Itu yang seringkali diwujudkan sebagai sosok yang seolah-olah yang hilang itu, seolah-olah ada. Berkaca dari hal inilah, maka jika ada orang hilang di dalam hutan di kawasan Sumatera Utara, maka pantang untuk berteriak atau memanggil nama orang yang hilang. Karena khawatir didengar Homang, yang kemudian akan memanggil si orang yang hilang dan kemudian dijadikan mangsa. Kalau pantangan itu nggak ada, karena memang Homang apabila mengetahui ada yang hilang akan dibantu untuk segera ditemukan. Kalaupun pantangan itu dimanfaatkan oleh entitas lain yang menyerupai Homang yang sering disebut sebagai sosok genderuwo. Homang, si makhluk siluman manusia kera, juga dipercaya ada di berbagai daerah di Sumatera Utara, namun dengan panggilan berbeda. Seperti di Simalungun, orang menyebut Homang dengan sebutan Homin. Juga di Tanah Karo, masyarakat menamainya Kemang. Homang memang berada di hutan, lebih tepatnya di pegunungan ataupun di gunung ya. Dan Homang ini, itu sebenarnya yang saya tangkap, itu sosok yang baik. Karena Homang ini seringkali justru membantu orang-orang yang mungkin tersesat saat mendaki gunung atau berada di dalam hutan. Mereka tersesat, Homang ini yang memberikan petunjuk, memberikan clue untuk jalan yang sebenarnya, jalan yang benar itu lewatnya ke arah mana. Meski memiliki nama panggilan yang berbeda-beda, namun Homang tetaplah makhluk siluman yang keberadaannya bisa memperdaya manusia. Sebab itulah, masyarakat di Sumatera Utara memilih tak berkata-kata, juga menjaga sopan santun saat masuk hutan, karena Homang bisa muncul tak terduga. Yang satunya, yang orang bilang genderuwo itu yang mirip dengan Homang itu yang seringkali menyesatkan. Jadi ada dua sosok atau dua entitas berbeda. Karena di hutan itu berkoloni, ada koloni Homang yang sifatnya positif untuk menunjukkan orang ke jalan yang seharusnya. Orang yang hilang akan segera ditemukan. Memberikan petunjuk itu sosok Homang. Dan sosok yang satu koloni genderuwo itu yang lebih menyesatkan, mengambil manusia ke alam lain. Itu dua sosok yang berbeda.